Bismillahirrahmanirrahim. Ketika petir menyambar kaum Tsamud. Kaum Tsamud diperkirakan berasal dari wilayah Arab Selatan yang kemudian pindah menuju utara. Mereka kemudian menetap di Gunung Atlab, Madain Saleh. Sejumlah besar kaum Tsamud merupakan pengukir dan pemahat bukit dan gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Terdapat pula sumber mata air dan banyak perkebunan dan juga pepohonan seperti kurma. Ukiran dan pahatan mereka hingga saat ini dapat ditemui di Gunung Atlab dan hampir seluruh Arab bagian tengah. Dalam Al-Quran, Tsamud disebut sebanyak 26 kali, baik dalam bentuk kata yang berdiri sendiri maupun untuk menunjukkan kaum. Kisah mereka disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 73 sampai 79, surat Hud ayat 61 sampai 68, surat Al-Hijr ayat 80 sampai 84, surat Al-Isra ayat 59, surat Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 159, surat An-Naml ayat 45 sampai 53, surat Fussilat ayat 17 sampai 18, surat Al-Qamar ayat 23 sampai 32, dan surat Asy-Syams ayat 11 sampai 15. Gaya hidup kaum Tsamud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berpoya-poya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum Tsamud telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Soleh untuk mengajak kembali kaum Tsamud kepada jalan yang benar. Nabi Soleh mengajak agar mereka bertakwa. Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Quran Surat Hud ayat 61. Mendengar seruan itu, para kaum Tsamud malah marah dan menjawab, Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapa-bapa kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Quran Surat Hud ayat 62. Sekelompok kecil dari kaum Tsamud menerima ajaran Nabi Soleh, namun sebahagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Soleh hanyalah omong kosong belaka. Kemudian Nabi Soleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Tsamud percaya kepadanya. Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpakan azab yang dekat. Quran Surat Hud ayat 64. Keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Tsamud yang menentang ajaran Nabi Soleh. Karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Tsamud. Selain itu, banyak ternak kaum Tsamud yang kekurangan air. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Tsamud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Azab yang diterima kaum Tsamud penentang Saleh, sebagaimana termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran adalah: yang pertama, gempa bumi.
Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 78. Yang kedua, suara keras yang mengguntur. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Quran Surat Al-Qamar ayat 31. Sambaran petir. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan daripada petunjuk. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Fussilat ayat 17. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghancurkan negeri Samud. Nabi Saleh alaihissalam kemudian pindah ke negeri Hadral Maut. Menurut riwayat, mereka yang terlepas dari azab Allah itu berjumlah 120 orang. Mereka hidup di tempat yang baru sampai ajal datang. Wallahu a'lam bishawab.